Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah di penghujung bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan untuk sejenak mentadaburi Quran surah Al-Mujadilah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, yang artinya, tidaklah akan engkau dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, walaupun mereka itu bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka ataupun keluarga mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah, Allah tidak menciptakan dua kolbu di dalam diri seseorang. Manusia tidak dapat menyatukan dua cinta di dalam satu kolbu. Kolbu yang satu mencintai Allah dan Rasul-Nya, sedangkan yang satunya mencintai musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya. Di dalam kolbu hanya ada salah satu dari dua alternatif, yaitu beriman atau tidak beriman. Keduanya tidak akan pernah bersatu. Hubungan darah dan ikatan kekeluargaan terputus pada wilayah keimanan. Hubungan itu dapat dipelihara jika di sana tidak ada pertentangan dan permusuhan di antara dua panji, yaitu panji-panji Allah dan Rasul-Nya dengan panji-panji setan. Berinteraksi dengan orang tua musyrik melalui cara yang ma'ruf adalah diperintahkan. Jika di sana tidak ada pertarungan antara kelompok Allah dan kelompok setan. Namun, jika di sana muncul pertarungan, perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan, maka terputuslah tali-tali yang tidak terikat dengan satu-satunya buhul dan satu-satunya tali. Demikianlah pendapat dari Said Qutb. Sedangkan menurut Profesor Quraish Shihab, kata yuwaduna terambil dari kata mawaddah yang berarti jalinan kasih sayang yang luar biasa. Kata ini lebih dalam maknanya dari kata cinta dan rahmat. Ia adalah cinta plus. Selain itu, pola yuwaduna menunjukkan adanya kasih timbal balik yang menggambarkan ketulusan kasih, karena biasanya kasih yang tulus disambut dengan kasih yang serupa. Sedangkan Ibnu Katsir mengingatkan tentang ayat ini bahwa Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Jarrah yang terkenal termasuk 10 orang yang dijanjikan Rasulullah masuk surga, ketika terjadi peperangan Badar telah terpaksa berhadapan dengan ayah kandungnya sendiri, sehingga meninggal ayahnya karena pedangnya. Abu Bakar As-Siddiq nyaris berhadapan dengan putranya yang tertua, yaitu Abdurrahman, kakak dari Aisyah. Ketika itu Abdurrahman masih termasuk golongan musyrikin Quraisy yang pergi memerangi kaum muslimin. Mus'ab bin Umair
yang diangkat Rasulullah menjadi mubalik pertama mengajar kaum Ansor agama Islam, berhadapan dengan saudara kandungnya yaitu Ubaid bin Umair, dan dia mati di ujung pedang Mus'hab. Umar pun membunuh salah seorang dari keluarganya sendiri. Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Harith semuanya berperang tanding dengan keluarga terdekat mereka. Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah, dan semuanya meninggal di ujung pedang kaum beriman itu. Karena hal ini bukan soal kasih sayang keluarga, melainkan soal akidah Islam yang lurus, yaitu kepercayaan kepada Allah dan hari akhirat. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min, yang artinya mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan pada hati-hati mereka keimanan dan menguatkan mereka dengan ruh pertolongan yang datang darinya. Keimanan dikokohkan dalam kolbu mereka dengan bantuan Allah. Keimanan ditulis dalam dada mereka dengan sumpah Ar-Rahman. Maka keimanan itu tidak akan pernah sirna dan luntur, tidak akan pernah kabur dan remang-remang. Mereka tidak akan memiliki tekad sekuat itu kecuali karena dorongan spirit dari Allah. Hati mereka tidak mungkin menerbitkan cahaya ini kecuali karena adanya dorongan spirit yang memberi mereka kekuatan dan cahaya, yang mengantarkan mereka kepada tujuan dengan sumber kekuatan dan cahaya. Dengan demikian, orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya itulah yang telah Allah tanamkan keimanan dalam lubuk hati mereka yang paling dalam dan mengukuhkan mereka dengan ruh, yakni cahaya dan pertolongan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap saat menerangi jalan dan meluruskan langkah mereka di dunia. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita lanjutkan dengan potongan ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an, yang artinya, dan dia memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa ridho terhadap limpahan rahmat-Nya. Itulah balasan atas jerih payah mereka ketika di dunia, saat mereka melepaskan diri dari segala jeratan dan ikatan, juga saat melenyapkan segala kepentingan duniawi dari kalbunya, sehingga kelak di akhirat berkat anugerahnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan Allah ridho kepada mereka sehingga apa yang mereka inginkan terpenuhi, dan mereka pun ridho, yakni merasa puas terhadap limpahan rahmat dan karunia-Nya. Demikian itulah gambaran yang kemilau, disukai dan menyenangkan. Gambaran yang melukiskan kaum mukminin tersebut. Mereka berada di atas tempat yang tinggi lagi mulia dalam suasana keridhaan dan kerelaan. Allah meridhai mereka dan mereka pun rela atas pemberian Rabb-Nya. Mereka telah memutuskan diri dari segala sesuatu yang mengantarkan dirinya kepada Rabb-Nya. Maka mereka
diterima dengan kedua tangannya, dilampangkan tempat untuk mereka, dan dinyatakan keridhaan atas mereka, maka mereka pun merasa puas, jiwa mereka senang, dan mereka tentram karena kedekatan dan keintiman dengannya. Ayat ini ditutup dengan potongan ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Yang artinya, mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itu adalah golongan yang beruntung. Golongan Allah adalah golongan yang berkumpul di bawah panji Allah, yang bergerak atas kepemimpinan Allah, yang mengikuti petunjuk Allah, yang mewujudkan manhaj Allah, dan yang berkiprah di bumi selaras dengan ketetapan dan takdir Allah. Berkumpulnya itu sendiri merupakan salah satu dari takdir Allah. Demikianlah umat manusia terbagi ke dalam dua golongan, golongan Allah dan golongan setan. Juga terbagi ke dalam dua panji, yaitu panji kebenaran dan panji kebatilan. Jika seseorang termasuk ke dalam golongan Allah, maka dia berdiri di bawah panji kebenaran. Dia bersama yang lain berkumpul di bawah panji ini sebagai saudara seagama. Walaupun warna kulitnya berlainan, negerinya berbeda-beda, bangsa dan sukunya berbeda-beda, namun mereka bertaut dalam satu ikatan sebagai golongan Allah. Maka segala perbedaan pun lenyap di bawah satu panji. Dan barang siapa yang dipalingkan setan, lalu dia berdiri di bawah kebatilan, maka tiada satu ikatan pun yang mengeratkannya, baik berupa ikatan duniawi, ras, tanah air, warna kulit, bangsa, suku, dan keluarga. Meskipun dalam ayat terdapat isyarat bahwa dalam kelompok muslim ada orang yang meneguhkan ikatannya dengan hubungan darah, kekerabatan, kepentingan, dan pertemanan, tetapi ayat di atas telah menegakkan timbangan keimanan secara cermat dan tegas, serta memberikan keunggulan yang pasti. Pada saat bersamaan, ayat itu pun melukiskan gambaran implisit tentang adanya komunitas Islam yang bertawakal, ikhlas, dan sampai kepada kedudukan tersebut. Keunggulan golongan Allah atas golongan setan merupakan persoalan yang selayaknya hanya dimiliki oleh umat yang dipilih Allah untuk melaksanakan peran di alam semesta ini. Demikianlah tadabbur Quran Surah Al-Mujadilah ayat 22. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat mempererat tali persaudaraan sesama muslim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.